Nenek mimpi kita kumpul lagi, On. Emak kamu, bapak kamu, kakak kandung kamu, mereka tinggal satu atap, sederhana, namun bahagia. Jadi ceritanya di dalam mimpi itu, nenek kebelet pengen beol. Masalahnya beolnya beneran. Siapa coba? Siapa ya? Gak bakal ngeh kamu mah. Astagfirullah, si Dion. Gue gak pernah nyangka kalau selama ini hidup yang gue jalanin ternyata cuma setengah cerita. Setengah yang lain disimpan rapat-rapat sama orang-orang yang paling gue percaya. Dulu gue pikir bapak pergi karena gak peduli, karena capek punya anak kayak gue, karena mungkin gue beban. Gue simpan marah itu bertahun-tahun. Tiap malam gue nanya dalam hati, salah gue apa? Kenapa harus gue yang ditinggal tanpa pamit? Ternyata bapak pergi bukan buat ninggalin, tapi karena merasa gagal. Dan justru itu yang bikin hati gue makin remuk. Karena berarti selama ini dia menderita sendirian, merasa gak cukup, merasa gak mampu jadi kepala keluarga, sampai harus pergi jauh ke negeri orang demi kami, demi gue. Tapi kenapa harus tanpa kata-kata, Pak? Kenapa gue gak dikasih kesempatan buat bilang gue kuat kok, Pak? Gue gak butuh apa-apa, gue cuma butuh bapak ada. Selama ini gue marah, gue benci, gue merasa ditelantarkan. Sekarang gue cuma merasa kosong. Dan yang lebih sakit ternyata gue punya kakak kandung. Kakak yang tumbuh tanpa pernah gue tahu keberadaannya. Kakak yang mungkin selama ini hidup dekat, tapi terasa sejauh langit. Zaki. Nama itu sederhana, tapi rasanya berat banget di dada gue. Berarti selama ini gue bukan anak pertama. Berarti ada bagian hidup gue yang hilang, yang bahkan gak pernah gue sadar hilang. Gue ngebayangin waktu kecil. Mungkin harusnya gue punya seseorang buat diajak berantem kecil, buat diajak ketawa, buat ngebela gue kalau ada yang gangguin. Tapi semua itu gak pernah ada. Dan sekarang gue tahu kenapa. Karena keadaan, karena miskin, karena lapar, karena hidup gak kasih pilihan lain ke bapak, selain merelakan darah dagingnya sendiri. Gue marah, iya. Gue kecewa banget. Tapi dibalik itu semua, gue juga ngerasa sedih buat bapak. Bayangin, harus milih antara mempertahankan anak tapi kelaparan, atau merelakan anak supaya dia punya masa depan. Itu bukan keputusan orang yang gak sayang. Itu keputusan orang yang terlalu sayang sampai rela hancur sendirian. Dan gue di sini cuma bisa nangis telat. Hidup gue rasanya kayak runtuh satu-satu. Bapak pergi, emak entah di mana, kakak kandung baru gue tahu lalu hilang lagi karena gusuran. Bang Jack satu-satunya tempat gue nemu jawaban juga pergi tanpa jejak. Kadang gue capek berharap, capek kehilangan, capek pura-pura kuat di depan orang lain. Gue ngamen bukan cuma buat cari uang. Gue ngamen karena di jalanan itu gue merasa masih punya tujuan. Masih ada kemungkinan kecil ketemu bapak, ketemu emak, ketemu Zaki. Setiap gue lihat laki-laki seusia bapak lewat, hati gue bergetar. Setiap ada anak yang namanya Zaki dipanggil orang tuanya, gue refleks nengok. Gue hidup dari kemungkinan yang tipis banget, dan itu melelahkan. Tapi di tengah semua kehancuran ini, ada satu hal yang bikin gue bertahan. Nenek. Dia satu-satunya yang masih ada di rumah kecil itu, yang masih manggil nama gue tiap pagi, yang masih percaya keluarga ini bakal kumpul lagi. Tadi waktu nenek cerita tentang mimpinya, tentang kita semua tinggal bareng lagi, sederhana tapi bahagia, gue cuma bisa senyum. Padahal dalam hati gue takut. Takut itu cuma akan jadi mimpi selamanya. Gue takut suatu hari nanti gue benar-benar lupa wajah bapak, lupa suara emak, lupa bentuk senyum Zaki. Dan kalau itu terjadi, apa yang tersisa dari gue? Gue ini siapa sebenarnya? Anak yang ditinggal? Adik yang dipisahkan? Atau cuma anak kecil yang kebetulan lahir di keluarga yang salah waktu dan salah keadaan? Tapi mungkin hidup memang gak pernah adil dari awal. Mungkin hidup cuma soal siapa yang bertahan paling lama. Kalau bapak pergi demi masa depan kami, kalau dia rela dihancurkan rasa bersalah, masa gue cuma mau hancur karena kecewa? Gue boleh sedih, gue boleh marah, tapi gue gak boleh berhenti. Karena kalau gue berhenti, semua pengorbanan itu jadi sia-sia. Gue gak tahu bapak masih hidup atau enggak. Gue gak tahu Zaki sekarang di mana. Gue gak tahu emak kenapa diam selama ini. Tapi satu hal yang gue tahu, gue masih hidup. Dan selama gue masih hidup, cerita ini belum selesai. Mungkin suatu hari nanti gue bakal ketemu mereka.
Mungkin enggak. Tapi kalau hari itu datang, gue nggak mau berdiri sebagai anak yang hancur. Gue mau berdiri sebagai anak yang berhasil bertahan. Supaya kalau bapak lihat gue, dia tahu keputusannya nggak sia-sia. Supaya kalau Zaki lihat gue, dia tahu adiknya nggak hilang di jalanan. Dan supaya nenek nggak cuma mimpi. Gue memang kehilangan banyak hal, tapi gue nggak mau kehilangan diri gue sendiri. Kalau hidup mau nguji gue terus, ya sudah, gue terima. Tapi kali ini gue nggak akan lari dari rasa sakitnya. Karena mungkin dari semua kepedihan ini, Tuhan lagi nyiapin gue jadi lebih kuat dari yang gue kira. Dan kalau suatu hari nanti keluarga gue benar-benar kumpul lagi, gue cuma pengen satu hal. Bukan rumah besar, bukan harta. Cuma duduk bareng, makan sederhana, dan gak ada lagi yang pergi tanpa pamit. Itu saja, Pak. Kalau Bapak masih hidup, Dion gak marah lagi. Dion cuma kangen. Setelah malam itu, setelah semua kenyataan gue telan pelan-pelan, gue sadar satu hal. Selama ini, gue cuma lihat hidup dari sisi gue sendiri. Gue merasa paling ditinggalkan, paling disakiti, paling kehilangan. Padahal mungkin bapak lebih hancur dari gue. Mungkin tiap malam dia juga nangis. Mungkin tiap kali lihat anak orang lain dipeluk ayahnya, dia ngerasa dadanya diremas. Mungkin dia hidup dengan rasa bersalah yang gak pernah selesai. Dan gue di sini baru sekarang belajar memahami. Tapi, memahami bukan berarti rasa sakitnya hilang. Tetap aja, tiap kali gue ingat kata-kata Bang Jack tentang Zaki, tentang masa lalu, dada gue sesak. Berarti selama ini ada foto keluarga yang gak pernah lengkap. Ada cerita masa kecil yang sengaja dipotong. Dan gue gak tahu harus nyalahin siapa. Keadaan, kemiskinan, takdir. Atau gue cuma harus nerima. Kalau hidup memang kadang kejam tanpa penjelasan. Beberapa hari terakhir gue sering duduk sendirian di luar rumah. Lihat jalanan, lihat orang-orang pulang kerja, lihat anak-anak kecil digandeng orang tuanya. Dan gue mikir, apa gue masih punya kesempatan buat ngerasain itu semua? Atau gue memang ditakdirkan buat terus mencari?